Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baja Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifa, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Surabaya, sampai Banyuwangi. Koran Memo X edisi Ramadan hari ini 4 Maret 2025. Langsung saja. Berita dari Jakarta. Harga cabai tembus 103.000 per kilogram. Prabowo panggil menteri ke istana. Pada Senin kemarin, harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai 103.600 per kilogram atau meningkat sebesar 28%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap harga pangan. Sebagai tindak lanjutnya, beberapa menteri yang membidangi pangan dipanggil ke istana kepresidenan. Presiden menekankan pentingnya memastikan seluruh masyarakat terutama golongan yang paling membutuhkan tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Berita dari Surabaya, Bank Indonesia luncurkan program penukaran uang rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia resmi membuka kegiatan penukaran uang rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri yang akan berlangsung 27 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah di masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Pada tahun ini, BI mengoptimalkan aplikasi pintar penukaran dan tarik uang rupiah untuk mempermudah penukaran uang di loket perbankan. Selanjutnya, berita dari Malang. Apel pertama Wahyu Hidayat langsung evaluasi kinerja OPD. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memimpin langsung apel pagi Senin kemarin dan hadiri pejabat staf pemerintah serta seluruh ASN dan pegawai pemerintah Kota Malang di lingkungan Balai Kota. Wahyu Hidayat mengatakan bahwa untuk selanjutnya akan melihat dan mengevaluasi program tahunan serta para OPD selama tahun anggaran 2025. Hal ini tentu untuk dibahas beberapa program prioritas untuk kedepannya. Berita dari Batu, Wali pastikan makanan pasar takjil bersih dan higienis. Memasuki bulan suci Ramadan, Pemkot Batu gelar pasar takjil. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menegaskan bahwa para pedagang di pasar takjil harus menjaga kebersihan serta kualitas makanan dan minuman yang dijual. Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama Ramadan. Selanjutnya, berita dari Probolinggo, Sobat Memo. Selama Nyepi dan Idul Fitri, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah mengumumkan bahwa kawasan wisata Gunung Bromo akan ditutup sementara pada akhir Maret hingga awal April 2025. Penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan juga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jangan khawatir Sobat Memo, kawasan wisata ini akan kembali dibuka pada Rabu 2 April 2025. Berita dari Jember, Pemkab Jember hanya anggarkan gaji P3K 8 bulan. Pemkab Jember hanya menyiapkan anggaran untuk gaji seluruh P3K untuk 8 bulan saja. Berarti kalau dihitung mulai Januari 2025, seluruh P3K di Kabupaten Jember hanya menerima gaji sampai Agustus saja. Gus Fawaid menyampaikan bahwa anggaran gaji bagi tenaga P3K dalam APBD tahun 2025 hanya untuk 8 bulan mulai dari gaji guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis. Berita dari Blitar, tambang rakyat Blitar tutup warga demo di Mapolres Blitar Kota. Penutupan sejumlah tambang rakyat di Kabupaten Blitar berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Ratusan pekerja tambang kini kehilangan mata pencarian akibat kebijakan penutupan yang dilakukan pihak kepolisian. Penutupan tambang tersebut disebabkan karena para penambang melanggar aturan, terutama penggunaan alat berat dalam kegiatan penambangan rakyat. Selanjutnya, berita dari Situbondo, BPJS Ketenagakerjaan gandeng Bupati Situbondo salurkan bantuan JKM. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan penyaluran santunan jaminan kematian ini diberikan kepada ahli waris almarhum dan almarhumah yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Situbondo. Semoga santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Situbondo ini bisa mengurangi beban keluarga yang ditinggal almarhum. Berita dari Bojonegoro, bersama PT Pupuk Indonesia dan ID Food, Pemkab Bojonegoro perkuat ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setio Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah segera mengambil langkah dalam mengoptimalkan ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi bagi petani. Langkah ini menjadi bagian dari fokus meningkatkan kesejahteraan petani.
terbaru, pemerintah Kabupaten Bojonegoro siap mendorong seluruh mekanisme distribusi pupuk bersubsidi agar diawasi secara ketat dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi potensi penyelewengan. Koran edisi hari ini bagaimana menurut Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.